A few moments later. Labana, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Hasanah, kelas 4B semester 4, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul ajar saya yang telah saya susun yang berjudul adalah Adab tentang Sholat, yang berisi tentang aturan, etika, dan tata krama lahirah maupun batinah yang harus diikuti oleh seorang muslim saat melaksanakan sholat agar lebih khusyuk dan sempurna. Modul ini disusun untuk membantu proses pembelajaran agar lebih terstruktur dan berpusat pada peserta didik. Modul ajar ini disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, serta mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, modul ini juga mempertimbangkan karakteristik siswa agar materi dapat dipahami secara lebih mudah dan optimal. Di dalam modul ajar ini, yang pertama yaitu informasi umum, itu mengenai identitas modul. Identitas modul itu terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, alokasi waktu, tahun pelajaran, fase, dan elemen makul. Yang kedua, mengenai kompetensi awal. Setiap peserta didik itu memiliki kompetensi awal yang berbeda-beda, sehingga guru perlu mengidentifikasinya untuk menyesuaikan metode pembelajarannya. Isi dari kompetensi awal saya yaitu seperti setiap peserta didik telah memahami tentang rukun sunnah dan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah segala fasilitas yang digunakan untuk membantu proses pelajaran dan kenyamanan peserta didik secara langsung. Sarana dan prasarana itu berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Dan di sini sarana dan prasarana yang saya butuhkan berupa buku panduan tentang adab sholat, LCD atau proyektor, HP, laptop, video tentang adab sholat, musola, dan wifi. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berfokus pada perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangannya dirancang secara holistik, mencangkup aspek kognitif, sikap, dan perilaku. Terdapat 6 dimensi utama dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima mandiri, yang keenam bernalar kritis dan kreatif. Profil Pancasila ini menjadi arah dalam pembentukan karakter dan pengembangan potensi siswa. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Di sini saya mengambil metode pembelajaran secara luring, yaitu bertatap muka. Luring adalah bentuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara tatap muka, di mana pendidik dan peserta didik berada di lokasi fisik yang sama, seperti ruang kelas, tanpa menggunakan jaringan internet atau sistem online sebagai media utama.
Yang terakhir, dalam informasi umum ini adalah target peserta didik. Di sini, peserta didik yang terstruktur dalam informasi umum ini adalah target peserta didik. Peserta didik regular atau tipikal dalam kurikulum Merdeka yaitu adalah peserta didik umum, tidak memiliki kesulitan dan mencerna dalam memahami materi ajar. Di dalam konteks pembelajaran yang kita bahas yaitu model pembelajaran tatap muka. Intinya, peserta didik regular dan tipikal adalah siswa yang siap belajar dengan fasilitas, metode, dan kecepatan standar kelas umum. Kompetensi inti yang berisi tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan pemantik, dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah menganalisis dan membiasakan adab sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas dan berkarakter. Untuk pemahaman bermakna itu berisi tentang ayat Al-Quran dan hadis. Di sini adab sholat diartikan dengan segala bentuk sikap, perilaku, atau cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, atau budi pekerti. Adab dalam sholat berarti sopan santun atau tata krama dalam melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan sholat di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah semua sholatmu dan periharalah sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Yang kedua, hadis yang berbunyi wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imanuddin faman aqamaha waqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin, yang artinya sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agama. Pertanyaan pemantik. Contohnya, sholat merupakan kewajiban setiap muslim, baik yang sudah baligh atau dewasa. Selanjutnya, menuju pada kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama ada pendahuluan, durasinya 10 menit. Kemudian kegiatan inti yaitu pembelajaran, waktu pembelajaran durasinya 90 menit. Dan yang terakhir itu adalah penutup. Penutup itu durasinya 10 menit. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Di sini ada penilaian adab hati dan adab tempat, adab waktu, dan adab dalam berjamaah. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Pengayaan di sini adalah kegiatan pendalaman materi bagi siswa yang telah mencapai atau melampaui standar guna untuk mengoptimalkan potensi dan diberi tugas mencari materi tentang adab sholat lengkap dengan ayat Al-Quran dan hadisnya. Sedangkan remedial adalah program bantuan untuk siswa yang belum mencapai kriteria ketentuan tujuan pembelajaran, dan peserta didik yang remedial diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran ulang dan praktek tentang sholat. Selanjutnya, refleksi dan peserta didik. Pada refleksi, guru ini adalah proses berpikir kritis dan evaluasi diri yang dilakukan oleh pendidik terhadap pengalaman mengajarnya. Contohnya, apakah siswa mengerti bahwa sholat adalah komunikasi dengan Allah, bukan hanya rutinitas? Contoh refleksi peserta didik. Materi apa yang saya pelajari hari ini? Selanjutnya itu lampiran-lampiran. Lampiran pertama itu berisi lembar kerja peserta didik atau LKPD 1. LKPD ini adalah panduan siswa dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lampiran kedua itu bahan-bahan guru dan peserta didik mengenai tentang adab sholat,
khusyuk, menjaga waktu sholat dan batas-batasnya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dan pakaian. Lampiran ketiga isinya glosarium. Glosarium berisi tentang inti dari modul yang saya susun ini. Untuk lampiran keempat itu berisi daftar pustaka, yaitu referensi yang saya ambil untuk menyusun modul ini. Baik, cukup sekian penjelasan modul yang saya susun. Apabila ada kesalahan atau kekurangan terkait modul saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can be the one that you dream